اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين amin. Adapun sambungan halaman 2 masih. Adapun yang sebelah kiri. Adapun ilmu pengetahuan yang lain-lain dari rukun Islam, dari rukun Islam yang nomor 2 sampai yang nomor 5 maksudnya lah, yaitu jadi mengetahui, memahami rukun Islam yang kedua sampai kelima itu belajar ilmu fikih. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, seumpama sembahyang, puasa, demikian pula amal-amalan yang sunnah atau segala amal yang hendak dikerjakannya. Bahwa yang penting kita pahami bahwa karena tiada sah beramal dengan keadaan jahil terhadap amal itu. Maksud jahil di sini kita kada tahu rukunnya, syarat sahnya di dalam amal yang kita gawi itu. Misal kita sembahyang, kada paham rukun sembahyang, kada paham syarat sah sembahyang, umpatan gawiannya aja, maka kada sah sembahyangnya tuh. Walaupun pas lawan orang yang ditirunya pas kada selisih aja kita, tapi kada sah karenanya kada mengetahui secara sebenar-benarnya rukun-rukun sembahyang dan syarat-syarat sah sembahyang. Itu yang disebut dengan keadaan jahil. Sebenarnya jahil ini bahasa Arab, mun bahasa Banjar napa pian artinya kan biobo yang ngomong bungol disebutin jadi guru bahari bongol jangan diharagu. Maka ajar Nabi lah yang paling banyak masuk neraka tuh orang bongol pian. Bongol pintangan ilmu beramal kada tahu, dikira pas padahal kada sah, dikira amas padahal tahihan. Bermula dalilnya dari kitab Zubat. Nah, jadi dalil kita wajib mengetahui amal yang kita kerjakan supaya sah itu ujar Habib Usman dalam kitab Zubat, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibnu Ruslan pengarang kitab Zubat. Jarsidin artinya tiap-tiap orang beramal dengan tiada ilmu, maka ilmunya itu dikembalikan, maka amalnya itu dikembalikan kepadanya, ditawakakan kamu hanya, yakni tiada dia dikabulkannya juadanya, amalnya kada diterima oleh Allah mun kita menggawi dalam keadaan jahil. Ini dalil kenapa aja dalil kada Quran kada hadis. Nah, kita ahlus sunnah wal jamaah dalil itu 4: Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mana ijma' dan qiyas? Yang di kitab-kitab. Jadi kitab-kitab para ulama itu disitulah letaknya ijma' dan qiyas. Makanya kita memahami Quran dan hadis wajib melalui ulama, wajib melalui kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Kada boleh kita memahami Quran dan hadis saurangan, kada melalui para ulama. Nah, jadi di sini Sidin Habib Usman Batawi seorang mufti, alim, al-alamah, memakai dalil menggunakan perkataan ulama. Nah, adapun dalil itu tadi dalilnya yang urusan bila beramal kada ada ilmunya ditolak Tuhan. Nah, ini pulang adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu dituntut, yaitu
atau tertinggal dituntut. Jadi ilmu yang berhubungan dengan rukun Islam, untuk memahami agar kita paham dengan rukun Islam, menuntutnya itu wajib. Dalil bahwa kita wajib menuntut mana? Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, tiap-tiap muslim wajib menuntut ilmu. Tiap-tiap kada kawa diwakilakan. Per bagi peler aja kita. Kada kawa diwakilakan. Dan dalil bahwa ma'rifat, nah ini dalil pertama menuntut ilmu itu wajib tiap perorangan, tiap pribadi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nabi sudah memadahin kayak itu. Imbahan itu pulang dalil bahwa ma'rifat kepada Allah Jalla wa Azza berdahulu wajibnya. Tulisannya terdahulu wujubnya, maksudnya berdahulu pemulaan yang wajib dipelajari, berdahulu dari lain-lain ilmu, yaitu dalam kitab Zubat pulang sini memadahkan awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Artinya yang permulaan yang wajib atas tiap manusia yaitu ma'rifat kepada Allah dengan yakin. Jadi ma'rifat itu wilayahnya ada dua lah. Wilayah pertama, wilayah yang diwajibkan kepada seluruh orang Islam yang balik dan berakal. Wilayah kedua itu wilayah masing-masing yang kadakawa disamakan, diratakan, diwajibkan kadakawa. Itu wilayah kedua, itu wilayah kacangkalan masing-masing ya. Jadi ada wilayah yang ringan, ada wilayah yang berat. Nah, yang wajib itu wilayah yang ringan. Jadi kita jangan tertipu dengan ucapan-ucapan orang yang wajib bila ada bujur-bujur kenal lawan Tuhan, kenal lawan yang disembah, ada sah sembahyang nyawa, maluangi mangganali luang burit aja. Ujar misalnya, itu dustainya aja tuh. Itu bubuhan yang pandaduan aja. Kada usah diumpatin itu. Jadi yang wajib atas kita menuntut ilmu yang paling permulaan adalah mengenal Allah. Tapi lain mengenal Allah yang cagar kada bersembahyangan itu. Maksudnya mengenal sifat-sifat Allah yang disebut 50 aqaidul iman. 20 yang wajib bagi Allah, 20 lalawanannya yang mustahil bagi Allah, 1 yang jais, 41 yang semalam. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jais, 9. 41 tambah 9, 50 simpulan iman. Paham, belajar, memahami, karena ada buah-buahnya dari pemahaman kita itu. Nah, itu yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Jadi itu yang mau tabarnya. Lain yang jam 2 bangun, begurunya jam 2, kada wani terang-terangan. Lain kayak itu. Amun ma'rifat kepada Allah itu jelas saja, kada ngalih kada. Asal mau belajar, kitabnya ada, gurunya ada, belajar. Jangan hakun yang umpatan jam 2 bangun. Nah, itu dalilnya lah. Imbah itu pulang dari kitab Khutbah lil Hatib Thahir bin Husain. Jadi dalil yang kedua bahwa mengenal Allah yaitu belajar 50 aqaidul iman. Dalil yang kedua paguruan Habib Utsman sendiri. Jadi Habib Utsman menjadikan dalil ucapan paguruan Sidin waktu Sidin di Hadramaut. Apa itu? Fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Nah, artinya ketahui oleh kamu. Arti ketahui itu penting, ini harus dihafal, harus dipahami. Maksud ketahui penting, wajib dihafal, wajib dipahami. Bahwa asal agama, arti asal tuh dasar agama ini nah. Rumah mengkadada lantainya ngalih benar. Sama seperti agama ada dasarnya, yaitu dasar agama mengetahui Tuhan yang disembah. Maksud mengetahui, mengenal yang 50 aqaidul iman tadi. Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadah kepadanya. Arti sebelum ini badahulu
daripada mempelajari fikih. Nah, makanya ketika anak kita umur sudah balik berakal, abahnya yang wali kutub nih melajari lawan anak kita ketahuan sudah keluar sperma, sudah yang laki-laki, yang bini-bini haid sudah. Nah, anak inilah kita belajar. Nah, Allah wujud sekalinya belajar benyanyian bagus. Nah kayak itu pamulaan dulu marah ada apa-apa Allah wujud kidam baka. Nah hanyar punang buka kitabnya nakaina abah ini dahulu tahu lah munikam tahu lo kok aku nih guru kontau lo kok abah nih, padahal bukan hanya guru kontau, guru sifat 20. Nah ini narannya abah sejati paham jo sifat 20 pelajarkan ke anak. Makanya niat kita belajar lagi anum-anum ini pertama untuk menjalankan kewajiban kita, kedua segan sanggup kena bila wayah anak kita yang melajari itu kewajiban kuitan. Amun kita besi anak besi bini kadada kita melajari sifat 20 abahnya berdosa. Nah, jadi dasar sebelum kita berdahulu bisa baudu, belum lagi bisa baudu sudah tahu kita Allah itu bersifat wujud, belum lagi bisa sembahyang Allah Akbar sudah tahu Allah itu bersifat qidam baqa mukhalafah sampai yang 20 itu yang sebujurannya. Dan adalah pengetahuan itu, maksud pengetahuan tuh mengetahui yang 50 aqaidul iman itu. Nah itulah hakikat dari makna kalimat syahadat. Nah, makna kalimat syahadat tuh hakikatnya apa? Paham yang 50 ninto. Kaina 50 itu kita belajar, jadi belum lagi ya. Kalau ini hanya kita mukaddimah yang kedua aja nyara. Dan jika telah diketahui akan wajibnya ma'rifat kepada Allah atas tiap-tiap mukallaf, maka kita sudah paham bahwa mengenal Allah itu hukumnya wajib, maka nah ada pulang makanya diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifat yaitu ini supaya kita jangan salah persepsi, jangan salah paham. Nah pagarang ma'rifat supaya jangan mahayabang. Jadi ma'rifat itu ada definisinya, bila di luar dari definisi ini itu dhaif. Ini yang mu'tamadnya pemahaman pengertian ma'rifat yaitu i'tikad yang jazim, satu, lagi muwafaqat pada hak, dua, dengan dalil, tiga. Nah bila tiga macam itu ada di diri kita berarti kita ma'rifat sudah dengan Tuhan. Ma'rifat yang kategori awwaluddin ma'rifatullah, ma'rifat tahapan pertama yang itu diwajibkan atas tiap-tiap mukallaf. Pertama i'tikad yang jazim, ini wajib dihafal nih lah. Kedua lagi muwafaqat pada hak. Yang ketiga dengan dalil. Nah penjelasannya, maksud i'tikad yang jazim keyakinan yang kuat 100%. Kada boleh keyakinan kita kurang dari 100%. Terhadap apa? Terhadap bahwa Allah bersifat wujud, yakin 100%. Bahwa Allah bersifat qidam, yakin 100%, dan seterusnya. Amun keyakinan kita hanya 75, 80, 60 itu naralnya zon, masih mengira-ngira. Amun keyakinannya hanya 50%, 50%-nya kada yakin, 50% yakin, syak narannya makin parah lagi nih. Nyawa tahulah Tuhan itu bersifat wujud, tahu ay. Yakin kada? Mun keyakinanku 50% aja bang. Nah syak nih, ini dosa, badosa. Amun keyakinan kita dikit lagi kurang dari 50%, 30, 20 itu waham. Ini banget lagi nih. Tahulah Allah bersifat wujud, hadang dulu aku berpikir aja. Parasa kuasa kada leh aja. Nanu waham nenek. Sedikit lagi talimbah 1 digit aja, tak kupur orang lain nih. Julungi supermi sados saja selesai sudah. Yang waham nenek. Nah,
Misal contohnya, kenapa kita harus 100%? Supaya keyakinan kita lawan Allah tuh kada guyah. Ambil tihang atau tunggul, tajak ke tanah. Arti 100% tuh ujung-ujung tunggul yang paling atas tuh kada kelihatan lagi, tinggalam ke tanah rata lawan tanah. Nah, betajak tihang kok. Tajak terus pukul sampai rata lawan tanah. Ini yang disebut keyakinan 100%. Becungol sedikit zon, becungol separuh tunggul syak, bibi ya cugit waham narnya. Ini ditiup gen rabah mun waham ne. Inilah yang disebut i'tiqad yang jazim narnya. Pahamailah. Nah, jadi arti ma'rifat itu keyakinan yang kuat. Satu. Yang kedua, lagi muwafaqat pada hak. Sesuai dengan yang bujur. Nya bisa pian mengarasi akan keyakinannya keras benar, tapi yang dikarasi ini salah, yang diyakininya salah, maka itu pun ada ma'rifat juga. Yang kita karasi, yang kita yakini ini bujur, muwafaqat pada hak, mengetahui bahwa bujur. Nah, kada bersalahan dengan Quran, kada bersalahan dengan hadis, kada bersalahan dengan para ulama yang saleh. Para ulama ini ya ijma dan qiyas. Nah, bila kada bersalahan dengan etikat guru-guru kita yang sidin tuba guru juga terus menerus sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, berarti bujur tuh. Amun guru si anu memadahkan salah apa nggak ada sesuai lawan di kitab keyakinan sidin itu. Guru si anu memadahkan kayak itu juga, kita jangan diumpati karena itu sudah keluar dari gurungan yang nyata selamatnya. Nah, dua sudah. Pertama i'tikad yang jazim, yang kedua lagi muwafaqat pada hak, yang ketiga dengan dalil. Dengan dalil. Kenapa kita harus berdalil? Supaya kuat. Dalil itu kaina terbagi dua. Dalam pembahasan sifat 20, dalil terbagi dua. Pertama, dalil yang ada tulisannya di Quran, di hadis, di kitab, disebut naqli. Yang kedua, dalil akli, akal. Nah, kedua-duanya itu harus jalan. Jadi bila kita pinandu dengan yakin Allah bersifat wujud, dan keyakinan kita bahwa Allah bersifat wujud ini kada bersalahan dengan Quran, hadis, ada dalilnya. Nah, apa dalilnya Allah bersifat wujud? Misal dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma, dalil nakli. Kawah kita memadahkan itu Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dalil aklinya bang, akalnya bang. Nah, coba pikirkan aja kita. Amun ada langit, ada bumi, pasti berdahulu ada yang tukang ulah. Amun ada langit dan bumi, mun kada ada yang maulah, mustahil ada langit dan bumi. Maka akalku yang sempurna pasti memahami bahwa Allah itu dasar ada, kada kawa dikikis-kikis. Nah, akal itu benernya. Jadi akal kita wajib memperdapati dalil nakli yang tertulis dalam Al-Quran. Itu disebut idrak benernya. Jadi fungsi akal itu idrak, memperdapati. Arti memperdapati itu akal kita ini sesuai dengan dalil yang tertulis dalam Quran, hadis, dan ijma tadi. Nah, jangan sampai kita nangka ini yang kada berdalil nih. Pian ya, tahulah bahwa Allah Ta'ala bersifat wujud, tahuai, yakinlah, yakin. Nah, keyakinannya kada menyalahi lawan keyakinan para ulama. Bujur aja ditakoni orang, napa dalilnya? Menapa urusan dalil kada paham. Yang jelas Allah Ta'ala itu ada, tapi yang ujar siapa? Ujar arwah kaiko. Nah, ada kawan ini belum lagi sempurna ma'rifat naranya sebab ujar arwah kai. Pahamailah arti dengan dalil itu nah. Nya kita ini belajaran banglah kada yang baca ramah, karena itu pian pandat duduk taulah. Jadi belajaran itu supaya berberkat kitab joya kalau. Jadi apa yang dibaca oleh yang ulun dibaca juga oleh pian. Nah, ini yang disebut insyaallah berberkat kena yang dibawa sagan mati.
Dan belajaran itu setiap kata per kata di kitab itu dibahas. Ada kawa di liung sebagaimana ulun mandangar paling ulun langsung dari guru mau ucapkan kata per kata, ulun dengar ulun lihat kayak itu juga pian mengkawa. Jadi sebutin kata pun kada pernah kada mendengar apa yang ditulis di sini diucapkan oleh guru ulun dengar. Nah, itu disebut ngarannya yang pahalanya ganal benar pian. Nah, pian kayak itu harus kena. Lalu kena suatu hari garing, lalu berabahan ya ditilam di rumah nih. Tapi biasanya pian cakanya kada garing tuh hadir aja pengajian umpat nang kayak itu, maka pian mati syahid tuh. Itu yang disebut thalabul ilmi, penuntut ilmu. Jadi kita biasakan level kita, derajat kita di hadapan Allah kita naikkan. Jangan hanya menjadi sami'an. Memang sami'an itu sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus dari itu. Kita menyangka kita ini menuntut ilmu, padahal belum tentu. Karena levelnya jar Nabi kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Level yang paling hebat ulama. Jadilah ulama. Mun kada kawa jadi ulama, jadilah penuntut ilmu. Mun kada kawa penuntut ilmu, jadilah katujuh mandangari orang belajaran. Nah, kita nih mandangari orang belajaran. Bagus sudah, level yang ketiga. Level yang keempat, jadilah orang yang mencintai. Arti mencintai itu jar guru bahari menolongi, walaupun kada kawa hadir cuma 4 menolongi. Jangan sampai kita alim kada, menuntut ilmu kada, mendangari kada katuju, malah muar kada mencintai. Ini jadi khamisan yang kelima, patahlik, Nabi memadahkan nyawa celaka. Nah, hati-hati. Nah, sekarang apa perbedaan antara muta'alliman lawan sami'an, penuntut ilmu lawan yang mendangari? Amun penuntut ilmu kitab, ada tulisan yang dibaca dan ada yang didabit bila perlu, itu disebut penuntut ilmu muta'alliman. Kalau kita mendengari saja sambil bersandar, kena taguring tuh, tuntung sudah aja kamana kasidin berjalanan. Nah, ini narnya sami'an, dapat pahala juga, tapi tak tinggi pahala orang yang menuntut ilmu, balain derajat. Makanya jangan dikira biarlah sekolah misalnya umpat juga sama pada sekolah 1000 lulusannya, tapi kada berataan levelnya petalabul ilmi aja kada berataan, karena lain-lain anunya caranya. Antap berat sedikit ya kalau. Nah, tadi itu kemana tadi kisahnya bolong nah. Dengan dalil. Nah, ya kalau jadi kata per kata di kitab tuh kita baca. Artinya jazam yaitu i'tikad yang putus. Nah, yang putus tadi kita kuat 100%, tatak sabakas, kada kawa dipengaruhi dengan yang lain-lain, yang tiada ada syaknya. Nah, kada ragu-ragu. Lagi bukan sangka-sangka. Sangka-sangka itu waham adanya. Nah, jadi 100% aja kita. Dan terbahagi jazam itu 4 bahagian sebagaimana di bawah ini. Jadi jazam itu, arti jazam ini keyakinan yang kuat tadi, itu terbagi 4. Jadi ada orang yakin lawan Allah itu ada 4 macam caranya. Disuruh kita paham yang 4 ini supaya kita tahu di wilayah mana kita. Nah, ingat mana derajat keyakinan kita lawan Tuhan. Nah, di sini mengetahuinya. Dinakal dari kitab, dari ibarat kitab Paijiji adanya. Pertama, nalah jazam muwafaqat pada hak dengan dalil. Pertama jazam muwafaqat pada hak dengan dalil. Yakin 100%, yang diyakininya sesuai dengan yang bujur dengan dalil, maka inilah yang dikata ma'rifat. Satu, mudah-mudahan kita di sini nah ya Allah. Nah, ini yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Bila sudah paham nang kayak ini, berarti kita menjalankan kefardu ainan kita sudah. Nah, itu. Belum juga jadi wali, belum lagi tuh. Allah kasih jadi wali, belum. Hanya paham aja hanya. Kalau bang mestinya pian mbah paham sudah iya, aku wali berarti aja. Nah, ada apa-apa. Kedua,
jazam yakin juga 100% juga muafakat pada hak sesuai yang diyakininya dengan para ulama yang bujur, tetapi tiada dengan dalil. Inya kada bisi dalil. Aku jinya aku jar guru selesai sudah. Kada mau memikirkan kenapa Allah bersifat wujud, mana dalilnya, kada mau nyoba pikir apa ujar keyakinan guruku gitu juga aku. Nah, maka inilah yang dikata taklid sahih. Inya mengikuti yang bujur, insya Allah selamat jadi sini. Tapi taklid sahih ini ujar para ulama ada 6 kaul menyikapi taklid sahih di sini. Kita ambil 2 aja. Kaul pertama, inya mengikuti yang bujur, misalnya kayak ini, nah misal apa ujar guru sekumpul tentang keyakinan sidin, aku kayak itu juga. Ujar guru sekumpul Allah bersifat wujud, aku yakin apa ujar sidin. Nah, kita kadang menggunakan akal kita untuk berpikir seorang, untuk menemukan keyakinan kita. Apabila kita ini sihat, akal sempurna, tapi umpat nang kaya itu aja betaklid narannya, sedangkan kita akal sempurna, dosa besar. Nah, yang kita kan dosa besar. Kita walaupun kita ikuti bujur, dosa besar. Berdosa. Kenapa? Tuhan memberi akal, kada kita gunakan berpikir. Harusnya gunakan berpikir. Kenapa dalilnya dalam Al-Quran? Ada di kitab-kitab para ulama menulis. Makanya di kitab ini setiap satu sifat ada dalilnya. Ibaratnya bilang dalil akalnya bang kayak apa? Kita gunakan akal kita. Nah, misalnya bang, ini kaul yang kedua lah menyikapi taklid sahih nih. Misalnya bang, kita ini nalih akal kada tapi pintar. Biar berpikir sedikit, siup. Nah, ngalih kok pada kau dibawa berpikir nih, ngalih benar. Tapi mau disuruh berbini hendak kayak lakas. Ngalih juga ya, si undol si ikong ini. Nah, jadi kada kau dibawa berpikir. Mau dibawa berpikir, siup, bahkan bisa nyanyuk. Kenapa? Lemah otak. Namun kaya itu kada berdosa. Kita umpat apa ujar guru aja. Ini dalam urusan etikat lah. Nah, dalam urusan etikat, amun kawa berdalil seorang dan dalil kita sama dengan dalil guru kita, yang kita yakini sama dengan keyakinan guru kita, dan keyakinan kita sama dengan guru kita 100% juga. Mun kawan kayak itu, nah mun kada kawan kayak itu, nah kada apa-apa. Tapi mun kita nih menghitung duit lancar benar ya Allah, berarti sihat aja utak kok. Urusan duit, waduh ada kisah satu bang, kurang sedikit aja tahu. Nah, berarti sihat narnya. Kada mau kita mempelajari bakarinah, dosa besar jar para ulama. Nah, tapi kada sampai keluar dari wilayah etikat kekufuran. Nah, yang ketiga, jazam tiada muafakat pada hak dengan dalil. Jazam, arti jazam itu yakin 100%, tapi tiada muafakat pada hak, yang diyakininya bersalahan dengan Quran, hadis dan para guru-guru, para ulama. Yakin bahkan yakinnya karas sampai ke tahi-tahi. Karas ya, tahi itu lama loh kok, nya karas tahinya. Saking yakinnya tuh dah, pokoknya jinya aku wani bercabur ke neraka, tetap aku kada berubah keyakinanku. Hakunnya masuk neraka hakun bener. Saking karasnya teh. Tapi yang diyakininya salah, sampai wani kada sembahyang lagi. Maka kada kau dibahas orang nih pian. Kada kau dikarasi seharian semalaman, karasinya bapandir. Nah, ada nang kayak ini, ada kadang kayak ini, banyak nang kayak ini pian. Yakinnya kuat 100%, tapi yang diyakininya salah. Imbah itu pulang dengan dalil, bisi dalil juga sekalinya sidin. Tapi naran paguruannya guru kuntau, lalu salah memasang dalil, dikira bujur, dipasangnya di jariji kondom. Mana kamu mana jariji kondom? Paham lebih nih? Tak salah info aja kita. Maka inilah yang dikata jahil murakab narannya. Jahil murakab, kada tahu bertingkat-tingkat, kada tahunya. Kada tahu yang bujur, satu, kada tahu seorang salah, dua, berlapis-lapis jahilnya. Imbah itu belum kada tahu lawan orang itu bujur. Nah, tiga lapis. Kada tahu seorang salah, satu, kada tahu lawan ilmu yang bujur, dua, kada tahu, kada paham bahwa orang itu bujur, tiga.
tiga lapis kejahilannya. Ini ujar guru bahari, tangalih sedikit mendidik muka ini, tangalih sedikit nya bisi dalil juga tadi. Nah. Yang keempat, jazam kuat 100%, tiada muafakat pada hak, dan yang diyakininya kada sesuai lawan yang bujur, dan tiada dengan dalilnya kada ada juga. Ini bukan asli mahayabang. Maka inilah yang dikata taklid batil narannya, umpat-umpatan sakalinya mau umpati yang salah. Nah, ini jalan kaliangan pagat ini nih, kaliangan pagat. Nah, mudah-mudahan kita di golongan yang pertama tadilah, diberi Allah keyakinan yang 100% terhadap Allah bersifat wujud qidam baka, dan yang kita yakini itu sesuai dengan kitab-kitab para ulama, dan kita kena memahami, diarahkan kena oleh Habib Usman memahami dalilnya satu persatu, baik dalil nakli maupun dalil akli. Nah, insyaallah wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.